Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Ibu, Bu Dwinda. Nah, di sini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, di sini sebelum kita belajar, alangkah baiknya untuk membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Nah, jika sudah selesai berdoa, mari kita langsung ke pembelajarannya. Nah, kemarin belajar apa saja ya dengan Ibu pada hari Senin. Nah, pada hari Senin itu kita belajar mengenai cerita fiksi dan gaya. Nah, cerita fiksi itu adalah karangan atau tulisan dari sebuah karangan imajinasi dari seorang penulis, ya. Jadi cerita fiksi itu tidak nyata karena itu merupakan hasil imajinasi dari seorang penulis atau pengarangnya. Contohnya itu seperti sinetron ya. Nah, itu masuknya ke cerita fiksi. Nah, dan juga itu kemarin kita belajar materi gaya ya. Nah, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang terjadi pada sebuah benda sehingga benda itu bergerak. Nah, itu yang dinamakan gaya. Untuk selanjutnya, mari kita belajar dan juga tetap semangat untuk kita semua, walaupun di masa pandemik ini. Nah, di sini kita belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, di sini mari kita menonton karena pada materi hari ini itu ada kita menonton dan mendengarkan lagu Yamko ya, Rambe Yamko ya. Pasti di sini udah pada tahu ya lagu ini. Langsung kita mulai saja. Yamko Rambe Yamko ini lagu dari Jaya ya. Dengan variasinya seperti yang kemarin. Nah, tadi itu lagu Yamko Rambe Yamko. Nah, tempo yang digunakan dalam lagu Yamko Rambe Yamko ini agak cepat ya tadi. Yamko Rambe Yamko. Nah, itu agak cepat. Dalam Yamko Rambe Yamko ini dinyanyikan yaitu dengan nada dasar do ya. Nah, birama lagunya ini 4/4 yang berarti itu dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Nah, di sini juga Yamko Rambe Yamko ini memiliki ada nada yang sedang dan juga nada yang tinggi, tidak ada nada yang rendahnya. Nah, di sini kita sudah membahas ya lagu Yamko Rambe Yamko dan juga untuk selanjutnya
mohon dinyanyikan ya di rumah, divideokan dan dikirim ke Google Classroom. Jangan lupa untuk mengenakan seragam merah putih ya pada saat take videonya. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita lanjut ya untuk kembali membahas materi yang kemarin yaitu cerita fiksi ya. Cerita fiksi adalah cerita hayalan yang tidak terjadi sebenarnya, jadi tidak nyata. Nah, cerita fiksi ini dibuat berdasarkan pada imajinasi dan kreativitas dari penulis cerita. Nah, karya sastra ini juga biasanya menggambarkan sebuah kejadian dan juga pengalaman seseorang, namun juga tetap dibumbui dengan imajinasi dari penulisnya sehingga ceritanya itu lebih menarik dan juga lebih menghibur para penonton atau pendengarnya atau pembacanya. Dan juga contoh cerita fiksi itu yaitu Lutung Kasarung, dan juga ada film Sang Pemimpi, juga itu masuknya ke cerita fiksi, dan juga sinetron ya. Sinetron juga itu termasuk cerita fiksi namun dalam bentuk sebuah film. Nah, itu yang dinamakan cerita fiksi. Nah, untuk selanjutnya kita membahas kembali materi gaya. Nah, gaya ini adalah tarikan dan dorongan yang terjadi pada sebuah benda. Nah, gaya juga ini menyebabkan benda itu menjadi berubah posisinya yang awalnya di sini menjadi di sana gitu. Misalkan yang awalnya mejanya di ruang makan jadi di ruang tamu karena didorong. Nah, itu gaya dorong ya. Dan juga di dalam gaya ini ada gerak ya. Nah, gerak itu adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke akhir. Itu ya proses perpindahannya sebuah benda atau sesuatu benda. Nah, contohnya itu misalkan Udin mendorong meja dari ruang tamu ke ruang makan. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh gaya ya. Dari sini kita telah membahas tadi ya lagu Yamko Rambe Yamko, dan juga ada tadi cerita fiksi, dan ada juga itu kita membahas gerak. Nah, di sini dapat kita simpulkan ya juga yang lagu Yamko Rambe Yamko ini memiliki eh, birama 4/4 ya, yaitu dalam satu birama terdapat 4 ketukan, dan juga di sini ya lagu Yamko Rambe Yamko ini temponya agak cepat ya, tidak lambat, tidak sedang, namun agak cepat gitu. Tidak cepat juga tapi agak cepat. Nah, di sini dan juga ada cerita fiksi. Nah, ternyata Lutung Kasarung itu masuk ke contoh cerita fiksi. Jadi cerita fiksi ini cerita yang tidak benar-benar nyata, atau mungkin jika ada cerita dari misalkan dari seseorang sejarah namun telah dibumbui oleh imajinasi dari pengarangnya, sehingga itulah yang disebut cerita fiksi. Dan juga ada tadi gerak ya. Nah, gerak seperti itu. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dan tetap semangat untuk adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.